在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kalian semua telah bertemu Yanlu dan Penatua Su. Ini adalah Penatua Wang, yang baru saja bergabung dengan Sekte Jiwa Agung saya. Dia datang untuk membantu kita melawan benua setan hijau. Lu Wenren menunjuk Wang Lin dan memperkenalkannya pada ketiganya. Masih ada banyak orang dari sekte lain di dekatnya. Mereka semua memandang Lu Wenren dan teman-temannya dengan hormat. Setelah mendengar perkenalan Lu Wenren, mereka bertiga terkejut dan menatap Wang Lin. Mereka mengira Wang Lin hanyalah seorang murid, tetapi ternyata dia adalah seorang penatua. Mereka semua mengatupkan tangan dan tersenyum, bersikap sangat sopan. Tetapi setelah ini, mereka mengabaikan Wang Lin dan terus berbicara dengan Yan Lu dan teman-temannya. Tingkat kultivasi Wang Lin benar-benar tidak tinggi, jadi masuk akal jika mereka bertiga tidak memperhatikannya. Orang lain yang melihat ini secara alami membuat penilaiannya sendiri. Wang Lin tidak peduli dengan hal ini. Dia melihat sekeliling dan diam-diam pergi untuk menemukan gua terbuka untuk ditanami. Lu Wenren mencibir dalam hatinya dan tatapannya menyapu punggung Wang Lin. Demi Sekte Jiwa Agung, saya tinggal di Laut Pil dan mengubah penampilan saya menjadi seorang kultivator nakal untuk menarik perhatian benua setan hijau. Saya tinggal di sana selama lebih dari 1000 tahun. Semuanya agar benua setan hijau tidak memiliki keraguan dan akan menyerang benua banteng surgawi seperti yang direncanakan leluhur lama. Saya melakukan semua ini, tetapi leluhur lama tidak memberi saya mantra ilusi berlapis-lapis yang lengkap. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mendapatkannya? Lu Wenren mencibir dalam hatinya. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menatap matanya. Ekspresi Lu Wenren tetap tidak berubah. Dia tersenyum lembut dan mengangguk pada Wang Lin. Wang Lin memandang Lu Wenren dengan tajam. Dia kemudian berbalik dan memilih sebuah gua sebelum menghilang. Di antara kelompok 3 orang Lu Wenren, Yan Lu paling memahami Wang Lin. Dia tidak bisa melupakan betapa menakutkannya Wang Lin. Sepanjang jalan, dia menyadari konflik tersembunyi di antara mereka. Setelah semua orang mengobrol, ketiga lelaki tua itu mengundang Lu Wenren dan teman-temannya ke aula besar, tetapi mereka tidak menyebut Wang Lin sama sekali. Jelas sekali, di mata mereka, Wang Lin tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dibandingkan dengan Lu Wenren dan rekan-rekannya. Mereka berenam masuk ke istana di kejauhan sambil tersenyum. Lu Wenren juga sama, seolah-olah dia telah melupakan keberadaan Wang Lin. Setelah mereka berenam pergi, orang-orang di sekitar dari sekte lain berpencar. Setelah orang-orang dari Sekte Jiwa Agung tiba, formasi di sekitar Extreme Sky Prairie diaktifkan sepenuhnya. Saat formasi diaktifkan, suara gemuruh terdengar. Penghalang energi selebar ratusan kilometer membentang melintasi Extreme Sky Prairie dan bahkan lebih jauh lagi. Pada saat yang sama, para penggarap dari Sekte Jiwa Agung atau Sekte Gui Yi tiba di 6 meridian banteng surgawi yang tersisa. Kedatangan mereka menyebabkan formasi di sekitar meridian tersebut menjadi aktif juga. Hasilnya, ketika ke-7 meridian diaktifkan, penghalang raksasa itu juga menyebar ke 6 meridian yang tersisa. Sebanyak 7 hambatan muncul. Mereka terhubung bersama untuk membentuk penghalang raksasa yang melindungi benua banteng surgawi dari Laut Pil. Ke-7 meridian banteng surgawi ini diaktifkan sepenuhnya untuk pertama kalinya sejak diciptakan, dan mereka akan memainkan peran penting. Selain 7 meridian banteng surgawi ini, ada juga 72 urat bumi yang dijaga oleh orang-orang dari Sekte Jiwa Agung dan sekte-sekte yang lebih kecil. Di sana 72 urat bumi mengumpulkan energi tak berujung dan energi celestial untuk mendukung 7 meridian banteng surgawi. Ini semua untuk pertahanan, tapi bagaimana Sekte Jiwa Agung bisa mempersiapkan diri selama bertahun-tahun hanya untuk bertahan? Ada kelompok kultivator lain yang bertanggung jawab atas pembunuhan. Ada banyak sekali gua di sekitar istana bawah tanah yang diperuntukkan bagi para penggarap yang berkumpul untuk tinggal. Perasaan menindas menyebar di hati setiap orang. Mereka tahu perang besar akan segera dimulai. Jika para penggarap benua setan hijau ingin mendobrak penghalang, maka mereka harus menghancurkan 7 meridian.
Untuk melakukan hal tersebut, mereka akan mengirim sejumlah besar kultivator untuk menyerang mereka. Segera, langit tenang di Extreme Sky Prairie akan dipenuhi oleh para pembudidaya dari benua setan hijau. Yan Lu juga memilih untuk memasuki budidaya pintu tertutup untuk menjaga budidayanya pada puncaknya. Su Dongde dan Lu Wenran melakukan hal yang sama, hanya saja mereka memilih istana daripada gua. Bagaimanapun, status mereka tinggi dan mereka dianggap sebagai kekuatan utama yang menjaga tempat ini. Sebenarnya, ada 4 orang lainnya di antara 10.000 kultivator yang berada pada tahap awal Void Tribulan. Meskipun mereka berasal dari sekte kecil atau penggarap nakal, status mereka juga tinggi. Mereka diundang ke istana sebagai kekuatan penentu dalam pertempuran ini. Waktu berlalu ketika Wang Lin dengan tenang duduk di dalam gua kecilnya. Ada banyak gua di sekitarnya, termasuk seorang lelaki tua yang tidak mengenali Wang Lin setelah Wang Lin pulih, tetapi Wang Lin mengenalinya. Orang tua ini adalah orang yang berbicara dengan Wang Lin di Extreme Sky Prairie. Dia jelas tidak berada di tahap Void Tribulan, jadi dia tidak bisa memasuki istana. Dia hanya bisa memilih salah satu gua terluar. Sebenarnya, dengan identitas Wang Lin, dia bisa memilih istana jika dia benar-benar menginginkannya, tapi Wang Lin tidak tertarik. Daripada dibicarakan secara diam-diam oleh orang lain jika dia memilih istana, lebih baik berada di sini dan mendapatkan kedamaian. Dia menyempurnakan payung biru dan asal fantasi jiwa ke tingkat yang lebih mendalam. Dia juga mencabut pembatas kompas dan menyebarkannya ke seluruh padang rumput. Barang ini sangat misterius. Bahkan ketika dia menyebarkannya, bahkan Lu Wenran, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini, tidak menyadarinya. Waktu berlalu, jumlah hari yang tidak diketahui telah berlalu. Selain suara budidaya, tidak ada suara lain di antara istana dan gua di sekitarnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membukanya, kompas di depannya bergetar. Garis hijau tiba-tiba muncul di peta Extreme Sky Prairie. Garis hijau ini dibentuk oleh titik-titik hijau yang tak terhitung jumlahnya, dan semakin banyak titik hijau yang datang. Mereka datang, menatap kompas, mata Wang Lin bersinar. Dia akan menyelesaikan 3 syarat yang ditetapkan oleh Sekte Jiwa Agung. Lalu dia akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke Donglin, menuju klan Dao kuno. Ketika Wang Lin menyadari kedatangan para penggarap benua setan hijau, Lu Wenran membuka matanya dan memperlihatkan tatapan dingin. Rekan-rekan kultivator, para kultivator dari benua setan hijau telah tiba. Suara ini bergema di seluruh kelompok istana. Aura budidaya menghilang dan semua pembudidaya di sini membuka mata mereka. Beberapa penggarap Void Tribulan, seperti Yan Lu dan Su Dongde, menyadari sesuatu dan niat membunuh menyebar. Ada suara melolong yang mengejutkan di langit Extreme Prairie. Lebih dari 10.000 pembudidaya terbang di atas padang rumput, menutupi langit yang awalnya cerah. Di antara 10.000 pembudidaya, ada 6 orang yang tercepat. Di antara keenamnya, ada 4 pria dan 2 wanita. Mereka berpakaian mewah dan tingkat budidaya mereka berada di puncak benua setan hijau. 2 lelaki tua yang melepaskan budidaya Void Tribulan tahap tengah adalah 2 pembudidaya terkuat di pasukan yang berjumlah lebih dari 10.000 pembudidaya ini. 4 sisanya berada pada tahap awal Void Tribulan. Mereka berenam menyerang ke depan dan pasukan lainnya mengikuti di belakang mereka, menutupi langit Extreme Sky Prairie. Saat mereka berbicara, mereka berdua mengangkat tangan kanan dan membentuk segel sebelum menunjuk ke padang rumput. Bumi bergemuruh dan lapisan awan muncul di hadapan mereka membentuk raksasa setinggi 100.000 kaki yang melaju ke depan. Ada cahaya gelap di langit yang seolah merobeknya, dan 3 pedang terbang muncul. Saat ketiga pedang itu muncul, gas hitam menyebar. Semua rumput di bumi layu seolah seluruh vitalitasnya terserap. Ketiga pedang itu menyerang ke depan bersama raksasa itu. Tapi saat ketiga pedang dan raksasa itu mendekat, kabut tak berujung menyebar dari Extreme Sky Prairie. Kabut gelap menyelimuti sebagian besar padang rumput dan terus menyebar. Raungan banteng yang teredam terdengar dari dalam kabut. Segera, sejumlah besar kabut membentuk bentuk banteng surgawi, dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan ke arah raksasa dan ketiga pedang itu. Saat suara gemuruh bergema, banteng surgawi tiba-tiba meledak. Kabut dengan cepat menyebar ke arah para penggarap benua setan hijau.
Pada saat yang sama, jauh di bawah tanah, Lu Wenran memasang ekspresi serius dan meraung. Semua kultivator Void Tribulan, ikuti aku dan bunuh jalan keluar kita. Dalam formasi kabut ini, kami memiliki energi tak terbatas dan dapat dengan bebas mengekstraksi kekuatan dari kabut. Dengan raungan ini, 7 sinar cahaya menyerang Lu Wenran, memimpin penyerangan. Mereka menghilang ke dalam kabut. Di permukaan, kabut menyelimuti seluruh pembudidaya benua setan hijau. Pertempuran besar telah dimulai. Wang Lin termasuk di antara kelompok pembudidaya itu. Dia tenang dan langsung menyatu dengan kabut. Kabut akan menghalangi para penggarap benua hijau dengan menghalangi indera mereka. Namun, bagi mereka yang berasal dari benua banteng surgawi, kabut akan memasuki tubuh mereka dan menyehatkan mereka. Wang Lin, yang tergabung dalam 10.000 tentara kultivator, tidak terlalu menarik perhatian. Hanya Yan Lu yang melihat kembali ke 10.000 tentara kultivator seolah-olah dia sedang mencari Wang Lin. Tetapi ada terlalu banyak pembudidaya, dan tempat ini tertutup kabut, jadi dia tidak menemukannya. Di dalam kabut ini, para penggarap benua iblis hijau terbang ke depan dengan 2 lelaki tua Void Tribulan tingkat menengah yang memimpin. Saat mereka bergerak maju, kabut didorong mundur seolah-olah mereka tidak berani mendekat. Bahkan di benua astral abadi, para penggarap Void Tribulan tahap menengah bagaikan penguasa yang bisa mendukung sekte tingkat menengah. Bahkan di dalam sekte seperti 9 sekte dan 13 faksi, mereka akan menjadi elit di antara para tetua. Penggarap yang bisa mencapai tahap pertengahan Void Tribulan sangat sulit dibunuh. Mereka hanya memiliki terlalu banyak harta dan mantra yang menyelamatkan nyawa. 2 lelaki tua Void Tribulan tingkat menengah dari benua setan hijau masing-masing diberi nama Zhang dan Zhao. Keduanya berasal dari 2 sekte iblis yang berbeda, dan saat mereka menyerang, dunia bergetar. Lu Wenran menyerang dan mulai melawan lelaki tua bernama Zhang di dalam kabut. Gemuruh menggelegar bergema dan menyebar ke segala arah. Pertarungan mereka menyebabkan angin kencang menyapu, sehingga mustahil bagi pembudidaya lain untuk mendekat. Orang tua Void Tribulan tingkat menengah lainnya bernama Zhao melangkah maju dan hendak bergabung dalam pertempuran melawan Lu Wenran. Dalam pandangannya, selama mereka melukai Lu Wenran dengan serius, maka para pembudidaya lainnya di sini tidak perlu khawatir. Namun saat lelaki tua bernama Zhao bergerak maju, Yan Lu, Su Dongde, dan kultivator Void Tribulan tahap awal lainnya bergerak maju untuk menghalanginya. Mereka bertiga bertarung bersama-sama. Jika berada di tempat lain, bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak akan bisa menandingi kultivator Void Tribulan tahap menengah. Perbedaan alam antara para penggarap Void Tribulan sangat besar, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Wang Lin dengan 7 esensi dapat melawan para penggarap Void Tribulan tahap awal. Namun meskipun dia memiliki 8 esensi sekarang, dia masih hanya bisa melawan para penggarap Void Tribulan tahap awal dan tidak menggoyahkan para penggarap Void Tribulan tahap tengah. Namun di dalam formasi Heavenly Bull Meridian, ketika kabut memasuki tubuh mereka, hal ini berubah. Mereka bertiga nyaris tidak bisa melawan lelaki tua bernama Zhao. Meskipun mereka tidak bisa menang, mereka bisa menghentikannya. Dengan 4 orang yang menghentikan mereka berdua, 2 penggarap Void Tribulan tahap menengah tidak bisa memainkan peran menakutkan mereka dalam pertempuran ini. Namun masih ada 4 penggarap Void Tribulan tahap awal dari benua setan hijau. Keempat orang tersebut adalah 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka mengenakan pakaian mahal dan memiliki status luar biasa. Keempatnya menghadapi masalah yang sama. Masih ada 3 pembudidaya Void Tribulan dari benua banteng surgawi yang seperti nenek moyang lama. Mereka bertiga memiliki energi yang hampir tak terbatas di dalam kabut, dan mereka mulai melawan 4 orang dari benua setan hijau. Para penggarap Void Tribulan memulai pertempuran pertama perang ini. Setelah itu terjadilah pembantaian kedua pasukan. Pembantaian ini sangat kacau karena 20.000 orang saling bertarung. Penglihatan terhalang oleh kabut dan jeritan menyedihkan bergema. Wang Lin bergerak seperti hantu di dalam kabut. Kepalanya tertunduk, melihat kompas di tangannya. Kompas ditutupi dengan titik-titik padat, putih dan hijau yang terus berubah. Suara melolong terus bergema di dalam kabut. Kilatan mantra ditutupi oleh kabut, tapi itu tidak bisa menutupi niat membunuh yang muncul dari dalam. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kanan.
Dengan itu, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah itu terbang keluar. Seorang kultivator benua setan hijau tiba-tiba keluar dari kabut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum pedang darah itu menembus kepalanya. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia terus bergerak maju. Sasarannya bukanlah para penggarap benua iblis hijau ini, melainkan para penggarap Void Tribulan. Wang Lin dengan cepat melewati pertempuran dengan lapisan kabut hitam di sekelilingnya. Kabut hitam ini berbeda dengan formasi, itu dipenuhi dengan keganasan dan ada lidah merah yang bergoyang di dalamnya. Setelah mendekati pertarungan 7 kultivator Void Tribulan tahap awal, Wang Lin melambat. Pada akhirnya, dia berhenti puluhan ribu kaki dari pertempuran mereka. Dia berdiri di sana dan matanya bersinar. Sangat sulit untuk membunuh para penggarap Void Tribulan tahap awal. Penggarap seperti itu hampir mustahil untuk dibunuh. Bahkan dengan boneka Yisi, itu tidak cukup. Wang Lin sangat menyadari betapa sulitnya membunuh seorang penggarap yang memiliki melewati 9 Arcanet Tribulan dan memasuki tahap Void Tribulan. Itu tidak sama dengan membunuh kultivator bernama Qian dan pria dan wanita di bawah bendera di Laut Pil. Ketiganya hanya berada di Arcanet Tribulan ke-9, dan meskipun tampaknya sangat dekat dengan Void Tribulan, jaraknya terlalu besar. Keduanya dapat mengalahkan Macan Putih dan kawan-kawan, dan dalam lingkungan tertentu, mereka dapat memaksa mereka ke dalam kondisi yang menyedihkan. Bagaimanapun juga, tingkat budidaya Macan Putih dan rekan-rekannya mendekati tingkat Du King, sekitar Arcanet Tribulan ke-7 atau 8. Di dunia gua, hanya hantu tua Zan dan Daoi 7 warna yang berada pada tahap awal Void Tribulan. Jika mereka menyatu dengan jiwa ketiga dan menjadi penguasa surgawi 7 warna yang baru, mereka akan mencapai puncak Void Tribulan tahap pertengahan. Dengan tingkat budidaya Wang Lin saat ini, dia bisa membunuh orang di bawah Void Tribulan. Tetapi untuk membunuh seorang penggarap Void Tribulan yang sebenarnya memerlukan beberapa persiapan. Bahkan di benua astral abadi, kematian seorang kultivator Void Tribulan jarang terjadi. Ketika hal itu terjadi, hal itu sangat berdampak pada moral sebuah sekte. Belum lagi kematian seorang kultivator Void Tribulan tahap pertengahan. Bahkan sekte jiwa agung pun tidak mau menderita pukulan seperti ini. Melihat kabut yang bergejolak di hadapannya, dia menyaksikan mereka bertujuh terlibat dalam pertarungan hidup atau mati. Sangat sulit untuk menentukan kemenangan, nyatanya, hal itu hampir mustahil. Selama mereka tetap berhati-hati, mereka tidak akan mati. Mereka paling banyak terluka. Tapi Wang Lin tidak cemas, dia hanya duduk. Kabut hitam di sekelilingnya menyatu dengan kabut, membuatnya sulit dideteksi. Selain itu, dengan 7 kultivator Void Tribulan yang bertarung, sangat berbahaya untuk mendekat. Hanya Wang Lin yang bisa datang ke sini dengan aman dan menunggu kesempatan. Dia sedang menunggu kesempatan untuk membunuh kultivator Void Tribulan tahap awal dalam sekali jalan. Yisi dapat memberikan pukulan berat di bawah, pedang darah dapat melukai, cetakan roh perang dapat mencegah pelarian. Ilusi berlapis muti dapat menciptakan momen itu. Dan pukulan terakhirnya adalah fantasi asal jiwa. Namun, semua ini hanya dapat melukai serius seorang kultivator Void Tribulan tahap awal, bukan membunuh mereka. Mata Wang Lin bersinar saat dia menatap puluhan ribu kaki ke kejauhan. Dalam sekejap, beberapa jam berlalu. Suara pembantaian tidak berkurang namun menjadi lebih intens. Jumlah kematian di kedua belah pihak sangat besar. Namun, Wang Lin masih duduk di sana. Dia sedang menunggu. Liu Ziyuan adalah seorang tetua dari sekte Devil Dao dan baru saja mencapai tahap awal dari Void Tribulan, jadi dia cukup terkenal di sekte Devil Dao. Dia juga merupakan keturunan dari master sekte dari sekte Dao Iblis, jadi ada hubungan garis keturunan. Dia telah bergabung dalam invasi benua banteng surgawi bersama sesepuh lainnya bernama Su Wei dan 2 rekan kultivator lainnya dari sekte tersebut. Mereka saat ini sedang bertarung melawan 3 kultivator Void Tribulan tahap awal dari benua banteng surgawi. Pihak lain sepertinya memiliki energi tak terbatas dan menggunakan segala jenis mantra. Setelah beberapa jam, mereka menunjukkan tanda-tanda akan didorong mundur. Pertarungan kacau antara mereka bertujuh berlanjut dan gemuruh menggelegar bergema. Liu Ziyuan baru saja mencapai tahap Void Tribulan, jadi dia mulai kehabisan energi surgawi. Kabut di sekelilingnya juga menyerap sejumlah besar energi langitnya. Kabut sialan,
Kapan utusan itu akan tiba? Jika ini terus berlanjut, maka perang ini akan sulit dimenangkan. Ekspresi Liu Ziyuan muram. Tangannya membentuk segel untuk membentuk teratai hitam yang bertabrakan dengan naga hitam yang diciptakan oleh kultivator Void Tribulan tahap awal dari benua banteng surgawi. Di sela-sela keributan, Liu Ziyuan mundur tanpa ragu-ragu. Dia tidak perlu berbicara, karena ketiga temannya mengetahui tujuannya. Mereka dengan cepat memblokir serangan yang tersisa untuk memberinya kesempatan mengonsumsi beberapa pil. Setelah beberapa jam pertempuran, tidak dapat dihindari bahwa mereka berempat perlu memulihkan energi surgawi, atau akan sulit untuk melanjutkannya. Ekspresi Liu Ziyuan sangat kejam. Dia mengembangkan metode budidaya ganda yin dan yang memadatkan jiwa tungku budidaya wanita menjadi teratai hitam. Tungku budidaya yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Dalam sekejap, dia mundur puluhan ribu kaki. Dia melambaikan tangan kanannya dan lebih dari selusin bola cahaya muncul di hadapannya. Di dalam setiap bola cahaya ada seorang wanita yang setinggi 3 inci. Mereka semua tampak menyedihkan. Liu Ziyuan bahkan tidak melihat saat dia membuka mulut untuk menarik napas. Namun, pada saat ini, tidak jauh darinya, Wang Lin, yang bersembunyi, tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan tatapan dingin. Dia telah lama menunggu kesempatan ini, dan seseorang akhirnya memberinya kesempatan. Mata Wang Lin menunjukkan niat membunuh. Janji pertama yang dia buat kepada Sekte Jiwa Agung adalah membunuh 10 penggarap Void Tribulan tahap awal. Hari ini, dia akan membunuh yang pertama. Saat Wang Lin bergerak maju seperti kilat, seberkas cahaya darah muncul di tangannya. Cahaya darah menyinari Liu Ziyuan, yang membelakangi Wang Lin. Ketajaman pedang darah itu tak tertandingi, dan saat pedang itu mendekat, Liu Ziyuan hendak melahap selusin bola cahaya. Namun, dia tiba-tiba merasakan bahaya dan tidak ragu untuk menyerah melahap bola cahaya tersebut. Dia melambaikan lengan bajunya dan teratai hitam muncul di belakangnya. Teratai hitam bertabrakan dengan pedang darah. Gemuruh menggelegar bergema saat Liu Ziyuan tiba-tiba berbalik. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saya ingin melihat siapa yang berani menyerang saya secara diam-diam. Namun, saat dia berbalik, Wang Lin menyerang. Raungan penuh keganasan keluar dari kabut di sekitar Wang Lin. Yi Si, yang kehilangan lengannya, menyerang Liu Ziyuan dengan gila-gilaan. Semua ini terjadi secepat kilat. Beberapa ribu kaki hanya membutuhkan waktu beberapa saat bagi Yi Si untuk menyeberang. Saat Liu Ziyuan berbalik, Yi Si tiba. Ekspresi Liu Ziyuan berubah. Dia dengan jelas merasakan gejolak dari seorang kultivator Void Tribulan tahap awal di dalam kabut hitam. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah boneka. Tanpa ragu, dia mundur dan melambaikan lengan bajunya. 7 teratai hitam muncul di hadapannya dan bertabrakan dengan Yi Si. Gemuruh yang menggelegar menarik perhatian 6 orang yang bertarung di kejauhan. Ekspresi ketiga teman Liu Ziyuan berubah dan mereka ingin pergi. Namun, mereka dihentikan oleh 3 kultivator dari benua banteng surgawi. Karena kabut, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi, namun mereka tahu itu menguntungkan mereka. 7 bunga teratai hitam roboh. Yi Si meraung dan tubuhnya dipenuhi luka. Namun, lidahnya menembus 7 bunga teratai hitam dan mendarat di dada Liu Ziyuan. Darah segar meletus. Liu Ziyuan merasakan sakit di dadanya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Dia tidak memiliki banyak energi surgawi yang tersisa, dan kabut menyerap energi surgawi darinya. Dia juga telah menciptakan 7 teratai pada saat bahaya itu, jadi dia hampir kehabisan tenaga. Saat dia mundur, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah bola cahaya muncul. Dia akan melahapnya. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan layar putih muncul di genggamannya. Saat dia melambaikan tangannya, gelombang tangisan bergema dan memasuki pikiran Liu Ziyuan yang terluka. Tiba-tiba, bayangan seorang wanita berbaju putih muncul di benaknya. Punggungnya menghadap dia dan dia menangis. Saat sosok itu muncul, tangan kanan Liu Ziyuan yang memegang bola cahaya berhenti sejenak. Saat dia berhenti, Wang Lin mendekat dan tangannya membentuk telapak tangan ke arah langit. Kabut bergemuruh dan cetakan telapak tangan raksasa muncul, turun menuju Liu Ziyuan. Pada saat yang sama, di belakang Liu Ziyuan, ada kilatan api.
Jejak telapak tangan api keluar dari kabut dan menyerangnya. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Wang Lin telah merencanakan hal ini dalam pikirannya beberapa kali. Saat cetakan telapak tangan mendekat dan pikiran Liu Ziyuan terganggu oleh teriakan itu, Yi Si mengeluarkan suara gemuruh saat ia menyerang kembali ke arah Liu Ziyuan. Pedang darah juga terbang kembali dan menebas ke arah Liu Ziyuan. Semua mantra mendekat, memanfaatkan fakta bahwa Liu Ziyuan hampir kehabisan energi surgawi. Namun, para penggarap Void Tribulan tahap awal sulit dibunuh. Meskipun waktu Wang Lin sangat tepat, murid Liu Ziyuan menyusut saat ini. Ia tak segan-segan menggigit ujung lidahnya hingga memuntahkan darah. Darah ini segera menutupi seluruh tubuhnya, bahkan rambutnya menjadi berwarna darah. Kulitnya juga sama, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi manusia berdarah. Lengannya memeluk dirinya sendiri, dan saat mantranya mendekat, dia tiba-tiba membuka tangannya. Formasi pelindung darah. Saat kata-kata Liu Ziyuan bergema, darah dari tubuhnya mengering dan berubah menjadi baju zirah. Di saat yang sama, pelindung darah di tubuhnya meledak menjadi badai darah. Saat cetakan telapak tangan besar itu menyentuh badai darah, ia runtuh. Jejak telapak tangan api di belakangnya juga runtuh saat bertabrakan dengan badai darah. Pedang darah itu melesat dan menebas badai darah. Boneka Yi Si juga menyerbu ke dalam badai darah sambil melolong gila. Semua ini memicu kegaduhan yang menggemparkan. Saat keributan dimulai, Wang Lin melangkah maju ke dalam badai darah. Badai darah ini jelas merupakan harta penyelamat nyawa Liu Ziyuan. Sekarang ia telah menahan berbagai mantra Wang Lin. Ia menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Di dalam, Liu Ziyuan batuk darah dan ekspresinya galak, tapi dia mundur seperti orang gila. Saat dia mundur, tatapannya tertuju pada Wang Lin, tapi Wang Lin tiba-tiba menghilang. Pupil matanya menyusut saat dia berbalik dan tangan kanannya terayun ke belakang. Sosok Wang Lin berjalan keluar dari belakangnya dan melayangkan pukulan. Pukulan ini tidak memiliki bayangan Dao kuno, tapi itu adalah pukulan Dao kuno. Dengan keras, tangan kanan Li Ziyuan meledak menjadi darah dan dia terlempar. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin, tapi dia tidak berhenti. Dia mengejar Liu Ziyuan. Gemuruh menggelegar bergema. Wang Lin dengan cepat mengikuti dan melemparkan 19 pukulan. Mata Liu Ziyuan dipenuhi ketakutan. Pengejaran Wang Lin terlalu sengit, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Pukulan itu menyebabkan dia berlumuran darah, dan dia tampak mengerikan sekarang. Ini tidak cukup untuk membunuhku. Liu Ziyuan memahami bahwa yang dia hadapi adalah krisis hidup atau mati yang jarang terjadi. Waktu pihak lain sangat tepat, sudah jelas dia sudah mempersiapkannya sejak lama. Saat dia mundur, dia mengambil salah satu pukulan Wang Lin dan melambaikan tangan kirinya, mengeluarkan bel hitam. Ini adalah pertama kalinya Liu Ziyuan punya waktu untuk mengambil harta karun dalam pertempurannya melawan Wang Lin, dan itu adalah hartanya yang paling kuat. Saat bel muncul, bel mulai mengeluarkan suara yang tajam. Saat dering bel bergema, bayangan wanita yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Liu Ziyuan. Mereka tegang, sengsara, dan dipenuhi kebencian. Jumlahnya ratusan ribu. Ketika mereka menyebar, mereka tumpang tindih dan kebencian mereka menyatu. Ini membentuk aura kebencian yang kuat yang diperhatikan oleh semua pembudidaya yang bertarung di Extreme Sky Prairie. Pertarungan antara 6 kultivator Void Tribulan tahap awal menjadi semakin intens. Saat mereka merasakan ini, indera mereka menyebar, tetapi kabut membatasi mereka. Namun, 3 orang dari benua setan hijau sangat akrab dengan mantra dan harta karun Liu Ziyuan. Pada saat ini, ketika mereka merasakan jiwa-jiwa yang kesal, ekspresi mereka berubah. Mereka tahu Li Ziyuan sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mengambil harta itu. Orang tua Void Tribulan tahap tengah yang bertarung melawan kelompok 3 orang Yan Lu dan pria tua bernama Zhang yang melawan Lu Wenran merasakan hal ini. Namun, indera mereka terhalang oleh kabut, sehingga mereka tidak dapat melihat. Mata Lu Wenran berbinar dan perasaan menyebar. Namun, ada penghalang tak terlihat di sekitar tempat Liu Ziyuan bertarung, menyebabkan dia tidak dapat melihat siapa yang melawan Liu Ziyuan. Yan Lu dan kawan-kawan mengalami hal yang sama. Saat jiwa-jiwa yang kesal keluar, murid-murid Wang Lin menyusut.
Dia telah mempersiapkannya dengan sangat baik. Saat ini, dia hanya menunjukkan sebagian dari tangannya dan belum menggunakan 2 kartu as yang sebenarnya. Saat ini, dia menunjuk ke langit. Sebuah labu tiba-tiba muncul di tangannya. Isinya 30 juta jiwa Dao, dan jika meledak, itu bisa mengancam kultivator Void Tribulan tingkat menengah, tapi dia tidak memerintahkannya untuk meledak. Dia mengeluarkan darah yang dengan cepat menghilang ke dalam labu, lalu raungan 30 juta jiwa Dao bergema. 30 juta jiwa Dao terbang dan membentuk jalan darah di belakang Wang Lin. Gunakan darah esensiku untuk memanggil leluhur Sekte Jiwa Agung. Hancurkan kekosongan, asal fantasi jiwa. Suara Wang Lin tenang tapi mengandung kekuatan aneh. Di ujung jalan darah, ada pusaran besar yang seolah menyatu dengan kabut di sekitarnya. Saat Wang Lin berbicara, sesosok darah perlahan keluar dari pusaran. Setiap langkah yang diambil dapat menyebabkan dunia bergemuruh. Kebencian mengerikan yang ditimbulkan oleh harta karun Liu Ziyuan menunjukkan tanda-tanda kehancuran ketika sosok darah itu muncul. Ekspresi Liu Ziyuan berubah dan dia menunjuk ke langit. Kebencian itu segera memadat hingga berubah menjadi sosok wanita raksasa. Tubuhnya terdiri dari lebih dari 100.000 jiwa yang kesal. Semua wajah mereka terlihat pada dirinya. Saat sosok itu terbentuk, ia membuka mulutnya dan berusaha melahap Wang Lin. Pada saat ini, sosok leluhur ke-9 dari Sekte Jiwa Agung, Luo Yunhai, juga keluar dari pusaran darah. Dia mengangkat tangannya dan niat membunuh yang mengerikan muncul membentuk tombak merah. Dia mengambil tombak itu dan melemparkannya. Tombak itu bertabrakan dengan sosok yang dibentuk oleh jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka bertabrakan, tombak itu mengeluarkan cahaya perintah seolah-olah sedang memurnikan mereka. Sosok besar itu segera roboh dan jiwa-jiwa yang kesal di dalamnya mendesis. Gemuruh menggelegar bergema. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah. Dia mundur lebih dari 1000 kaki saat jalan darah di belakangnya runtuh dan leluhur ke-9 menghilang. Pada saat yang sama, sosok raksasa itu roboh dan darah keluar dari Liu Ziyuan. Dia berteriak dan mundur. Bayangan yang runtuh berubah menjadi jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tampaknya menyebabkan reaksi balik terhadap dirinya. Mereka masuk dan keluar dari tubuhnya, menyebabkan jeritan Li Ziyuan menjadi lebih menyedihkan. Namun, dia tidak tewas, hanya terluka parah. Sekarang dia tidak lagi peduli dengan perang dan melarikan diri dengan cepat. Dewa Gemetar, formasi tentara. Dao kuno tanpa surgawi. Tubuh Liu Ziyuan tiba-tiba ambruk 1000 kaki dari Wang Lin di bawah kepalan tangannya dan jatuh ke tanah. Jiwa asalnya terdistorsi dan hancur sebelum serangan Wang Lin yang paling kuat. Hanya kepalanya yang ditarik ke belakang oleh kekuatan yang kuat dan ditangkap oleh Wang Lin. Setelah menyimpannya, Wang Lin menghilang. Saat Wang Lin menghilang, seluruh medan pertempuran menjadi sunyi. Jeritan menyedihkan Liu Ziyuan sebelum kematian bergema di seluruh padang rumput. Orang tua bernama Zhang gemetar dan mengabaikan Lu Wenran saat dia mundur. Mata Lu Wenrang menyipit saat dia mendengar jeritan menyedihkan sebelum Liu Ziyuan meninggal. Seorang kultivator Void Tribulan telah mati? Li Ziyuan, orang tua bernama Zhang dengan cepat mundur dan tiba di tempat kematian Liu Ziyuan. Dia melihat daging dan darah di sini, dan pupil matanya menyusut. Dia tahu hubungan antara Liu Ziyuan dan Master Sekte Iblis Dao, ini membuat hatinya bergetar. Orang tua bernama Zhao yang bertarung melawan Yan Lu dan rekan-rekannya juga mundur tanpa ragu-ragu. Sementara Yan Lu dan rekan-rekannya diguncang oleh jeritan yang menyedihkan, dia tiba di tempat di mana Liu Ziyuan meninggal. Liu Ziyuan meninggal. 3 penggarap Void Tribulan tahap awal dari benua setan hijau dengan cepat mundur. Wajah mereka pucat dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Semua orang yang mendengar jeritan menyedihkan Liu Ziyuan sebelum kematian semuanya merasakan hati mereka bergetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mundur, pria tua bernama Zhang itu memperlihatkan tatapan dingin. Perasaannya menyebar dan kemudian dia segera pergi. Orang-orang di sampingnya mengikuti. Lu Wenran tidak mengejarnya. Dia melihat sosok-sosok lain yang mundur dan merenung. Orang yang meninggal pasti memiliki identitas yang luar biasa. Tapi siapa yang membunuhnya? Tatapan Su Dongde menyapu dan mengerutkan kening.
Dia tidak tahu siapa yang membunuh kultivator Void Tribulan musuh, tapi dia terkejut. Untuk membunuh seorang penggarap Void Tribulan dalam waktu sesingkat itu. Siapa orang ini? Hanya murid Yan Lu yang menyusut. Samar-samar dia melihat beberapa petunjuk, dan tangan kanannya gemetar di balik lengan bajunya. Saat para penggarap Void Tribulan mundur, ribuan penggarap benua setan hijau yang tersisa semuanya mundur dengan ketakutan di mata mereka. Kembali ke istana bawah tanah dan bentuk pertahanan yang ketat. Musuh pasti akan melancarkan serangan kedua. Kita hanya perlu tetap berada di dalam kabut dan bertahan, jangan mengusir mereka keluar dari kabut. Lu Wenran melambaikan lengan bajunya dan melihat sekeliling. Dia melangkah maju sambil merenung dan menyatu dengan bumi. Tak lama kemudian, semua pembudidaya benua banteng surgawi memasuki bumi setelah perubahan mendadak ini dan menghilang ke dalam bumi. Namun kurang dari 4.000 orang yang kembali. 4.000 orang ini diam-diam kembali ke gua mereka untuk mempersiapkan pertempuran berikutnya. Wang Lin juga kembali bersama ribuan ini. Wajahnya pucat. Meskipun pertarungannya melawan Liu Ziyuan singkat, itu sangat sulit. Dia telah memperhitungkan segalanya, termasuk kapan harus menyerang, reaksi pihak lain, memanfaatkan saat energi surgawi pihak lain habis, dan mendapat bantuan pembentukan kabut. Hanya dengan semua kondisi ini dia mampu membunuh Liu Ziyuan. Meski begitu, dia juga terluka. Gelombang rasa sakit yang hebat datang dari dadanya, dan dia harus sembuh secepat mungkin. Ini adalah kultivator Void Tribulan pertama yang saya bunuh. Kultivator Void Tribulan terlalu sulit untuk dibunuh. Wang Lin diam-diam merenung. Jika bukan karena formasi banteng surgawi di sini, dia tidak akan bisa membunuhnya. Tidak ada orang lain yang menyadari bahwa dia telah membunuh Liu Ziyuan. Wang Lin sudah menduga ini. Faktanya, ketika dia menyerang, dia memperkecil batasan di sekitar mereka untuk mencegah Liu Ziyuan melarikan diri. Dengan adanya pembatasan, bahkan jika indera orang lain telah lewat, mereka tidak akan bisa melihat dengan jelas. Meskipun dia telah menggunakan fantasi asal jiwa untuk memanggil leluhur ke-9 Sekte Jiwa Agung, sangat tidak mungkin menyadari mantra dari luar batasan. Bagaimanapun, Wang Lin memiliki terlalu banyak rahasia dan metode yang dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Wajar jika membuat batasan sehingga orang lain tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Pada saat ini, setiap penggarap di bawah tanah berspekulasi siapa yang telah membunuh penggarap Void Tribulan musuh. Lu Wenran, Yan Lu, dan 4 penggarap Void Tribulan yang tersisa berada di dalam istana bersama dengan 3 lelaki tua yang telah meremehkan Wang Lin sebelumnya. Ekspresi ketiga lelaki tua itu penuh dengan keterkejutan. Mereka jelas merasa tidak percaya bahwa seseorang telah mampu membunuh seorang penggarap Void Tribulan. Jika Lu Wenran yang melakukannya, maka itu bisa diterima. Bahkan jika itu adalah salah satu dari para penggarap Void Tribulan lainnya, itu akan tetap baik-baik saja. Namun, sudah jelas bahwa orang yang telah membunuh kultivator Tribulan kekosongan benua setan hijau tidak ada di antara mereka. Jadi siapa orang itu? Keraguan tentang siapa yang telah membunuh musuh dan ketakutan akan seberapa besar kekuatan yang diperlukan untuk membunuh seorang penggarap Void Tribulan yang dianggap mustahil untuk dibunuh. Seorang kultivator yang telah melewati 9 arcane Tribulan dan memasuki Void Tribulan dikatakan tidak bisa dihancurkan dan abadi. Abadi karena umur mereka sama panjangnya dengan dunia itu sendiri. Tidak bisa dihancurkan karena mereka sangat sulit dibunuh. Siapa itu? Salah satu dari 3 lelaki tua yang belum mencapai Void Tribulan dan memandang rendah Wang Lin bergumam. Sepertinya ada seorang ahli yang tersembunyi di antara para pembudidaya di sini. Tatapan Lu Wenran menyapu kerumunan. Dia tidak percaya satupun dari orang-orang di sini dapat membunuh seorang kultivator pada level yang sama dalam waktu singkat. Saat pandangannya menyapu, dia tiba-tiba memikirkan seseorang, dan pupil matanya menyusut. Namun, dia segera menyerah pada pemikiran absurd tersebut. Tidak mungkin dia tidak bisa melakukannya. Lu Wenran memikirkan Wang Lin. Tidak apa-apa, karena orang ini tidak mau muncul, maka kita tidak perlu mencarinya. Itu bagus untuk kita, dan mungkin orang ini akan segera muncul. Ekspresi Lu Wenran berubah. Su Dongde mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, mungkinkah orang yang menyerang tidak ada di sini dan hanya lewat? Saat dia mengatakan ini, semua orang tiba-tiba mulai merenung. Lu Wenran dengan hati-hati memikirkan hal ini dan berpikir itu mungkin.
Lagi pula, dia tidak percaya orang lain di sini bisa melakukannya selain dirinya. Adegan yang sama terjadi di luar kabut di sekitar Extreme Sky Prairie. Ribuan penggarap benua setan hijau sedang berkultivasi secara diam-diam, dan di tengah-tengah kelompok itu terdapat dua penggarap Void Tribulan tingkat menengah yang melancarkan penyelidikan tentang kematian Liu Ziyuan. Ini bukan pertama kalinya seorang kultivator Void Tribulan tewas dalam pertempuran kita melawan benua banteng surgawi. Namun, ini pertama kalinya kita menyaksikan seseorang mati tanpa mengetahui siapa yang melakukannya. Ekspresi lelaki tua bernama Zhang itu muram dan marah, tetapi juga mengandung rasa takut. Dia tidak tahu betapa marahnya perasaan master sekte-sekte Dao Iblis, yang akalnya tersegel dan telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama bertahun-tahun, begitu dia mengetahui hal ini. Identitas Penatua Liu. Beberapa pembudidaya Void Tribulan di sisi Liu Ziyuan berbisik tetapi tidak selesai berbicara. Orang tua bernama Zhao menghela nafas dan perlahan berkata, "Selain identitas, kalian semua dengan hati-hati memikirkan apakah ada sesuatu yang salah. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi dalam waktu sesingkat itu? Apa yang menghalangi kami untuk menggunakan indera kami, selain kabut, adalah pembatasan lainnya. Pembatasan itu seharusnya pembatasan isolasi iblis dari sekte pembatasan iblis. Saya pernah melakukan kontak dengan pembatasan ini sebelumnya, jadi saya tidak salah." Setelah dia berbicara, semua orang terdiam. Tatapan semua orang tertuju pada lelaki tua bernama Zhao. Orang tua bernama Zhao adalah seseorang dari sekte pembatasan iblis, yang merupakan salah satu dari 3 sekte utama di benua setan hijau. Mata lelaki tua bernama Zhao berbinar dan dia perlahan berkata, "Saya tidak pandai dengan pembatasan isolasi iblis dan saya tidak mengenalnya, jadi saya tidak menyadarinya. Tapi karena Anda mengungkitnya, saya baru ingat. Selama tragedi Laut Pil, setelah penyelidikan sekte pembatasan iblisku, bersama dengan laporan dari mata-mata, orang di baliknya adalah sesepuh sekte jiwa agung bernama Wang Lin. Dan di Laut Pil, kompas pembatasan isolasi hilang. Menurut batasan pusat, kompas itu tidak dihancurkan." Saat lelaki tua bernama Zhao berbicara, dia melihat ke arah kedalaman Extreme Sky Prairie. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar dialah yang membunuh Penatua Liu. Bahkan jika dia tidak melakukannya, pasti ada hubungannya. Wang Lin, niat membunuh muncul di mata lelaki tua bernama Zhang. Dia harus membunuh orang ini, atau dia tidak akan mampu menahan kemarahan Master Sekte.